kuliah bahasa Indonesia. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang sejarah evolusi dan kedudukan bahasa Indonesia. Sehingga dari sejarah bahasa Indonesia yang lalu kita menjadi tahu bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini adalah yang seperti apa. Ya, minggu lalu sudah saya bilang bahwa bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini adalah ejaan bahasa Indonesia yang diresmikan pada tahun 2015, ya, berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dulu masih dijabat oleh Pak Anies Baswedan, ya. Jadi dulu namanya EYD, tapi sekarang sudah berganti menjadi EBI atau PUEB, Ejaan Bahasa Indonesia. Oke, sebelumnya di sini bisa diperhatikan ya, EBI, Ejaan Bahasa Indonesia. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendasar antara EYD dan EBI, ya. Tapi memang ada 4 bagian dari EYD dan EBI yang harus kita pelajari. Yang pertama di sini adalah pemakaian huruf. Lalu ada penulisan kata. Dan ada lagi pemakaian tanda baca. Dan yang terakhir, ya, adalah penulisan unsur serapan. Nah, materi ejaan ini nanti kita akan bahas satu persatu. Untuk hari ini kita akan bahas secara singkat saja ya, bagian awal di bagian pemakaian huruf. Oh, ternyata bisa dilihat ini pemakaian, ini penulisan, ini pemakaian, dan ini penulisan. Dari makna katanya saja kita harus tahu seperti apa sih maksud dari pemakaian dan penulisan. Nah, kalau pemakaian berarti bagaimana atau kapan dan saat apa huruf-huruf yang ada di Indonesia nantinya kita pakai atau kita gunakan. Sementara kalau penulisan, bagaimana cara menuliskannya, ya, paham perbedaannya? Juga ada pemakaian, ada penulisan. Nah, ternyata di dalam bahasa Indonesia yang kita tahu pemakaian huruf itu terbagi menjadi 4 bagian, ya. Kalau dulu di EYD itu hanya 3. Sementara inilah perbedaan, salah satu perbedaan antara EYD dan EBI. Ya, ada pemakaian huruf abjad. Lalu ada pemakaian huruf kapital. Ada pemakaian huruf miring dan huruf tebal. Nah, dulu di EYD itu hanya sampai pemakaian huruf miring, ya, tidak ada pemakaian huruf tebal. Tapi ternyata di Indonesia sudah banyak yang menggunakan huruf tebal. Makanya di tahun 2015 diperbaruilah, ya, perbaruan ejaan ini terjadi karena orang-orang atau ahli bahasa di Indonesia itu selalu memperhatikan perkembangan bahasa di Indonesia. Makanya masuklah kaidah penulisan huruf tebal. Baik, kita hari ini akan masuk ke pemakaian huruf. Cukup yang di bagian penulisan pemakaian huruf abjad. Ada yang tahu abjad di Indonesia ada berapa? Ayo, apa? Berapa? A sampai Z, ya. Nah, ternyata di sini itu disebut huruf abjad, ya. Dari huruf abjad yang kita tahu dia dibagi menjadi huruf abjad vokal dan konsonan. Kok saya buatnya 4? Ternyata di ejaan bahasa Indonesia itu ada 2 lagi pembagian dari abjad, ya. Ada gabungan konsonan dan ada diftong. Nah, ini yang membedakan ketika kita belajar di sekolah dan di kampus, ya, di universitas. Nah, jadi kalau huruf vokal pasti sudah tentu kita tahu, ya, huruf apa saja? Tetapi kalau sesuai abjad urutannya tidak seperti itu. A, E, I, O, dan U, ya. Nah, di sini huruf ini ada A, E,
itu ada 4 gabungan konsonan. Ya. Gabungan konsonan ini ada 4. Yang pertama itu KH. Kemudian ada NG. Lalu NY dan S. Pernah tidak kalian melihat ya gabungan konsonan di dalam kata-kata yang ada di bahasa Indonesia? Pernah. Contohnya apa yang ada KH? Khawatir. Pasangan. Bahasa Indonesia itu bahasa Arab. Ayo, ya. Khawatir. Khawatir, ya. Khawatir. Ini di awal ya. Katanya di awal. Kalau di tengah kata ada nggak? Ya. Akhir. Di awal, di tengah saya bilang. Ya, akhir ya. Ya, memang katanya akhir, tapi ini di tengah huruf katanya. Kalau di akhir ada nggak? Ada huruf di akhir, KH di akhir, cuma dia adopsi dari bahasa Arab, yaitu apa? Ya, anak kampus agama pasti tahu artinya. Sorry, ya. Nah, kenapa Bu kita harus belajar gabungan-gabungan ini? Nanti dia akan berpengaruh ke pemenggalan kata. Pemenggalan kata itu apa? Pemisahan dari kata menjadi suku kata. Coba kalau khawatir, bagaimana kita melakukan pemenggalan katanya? Ada yang bisa coba? Khawatir, khawatir. Bagaimana penulisannya? Coba jadi lagi. Khawatir, bagaimana pemenggalan? Ayo, semangat bajunya. Khawatir, bagaimana pemenggalan katanya? Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, benar nggak? Ya, ya tadi saya bilang tidak akan mempengaruhi ya. Nah, ini benar untuk pemenggalan katanya. Nah, jadi gabungan-gabungan konsonan ini ketika dilakukan pemenggalan kata dia tidak boleh dipisah hurufnya. Ya. Lalu Bu, bagaimana contoh yang akhir? Tetap tidak bisa dipisah antara K dan K. Ya, dia bergabung. Yang sudah bergabung tidak boleh dipisah. Ya. Jadi bagaimana pemenggalannya akhir? Apakah dia akhir atau akhir atau akhir? 1, 2, 3. Yang mana yang benar? Yang Ayo. 1, 2, 3. 3. Nah, ini lagi tekniknya cara melakukan pemenggalan kata. Kita sesuaikan dengan pengucapannya. Ya. Akhir. Akhir atau akhir. Ya. Jadi yang ke ya, paham? Lanjut kita ke NG. NG ini contoh, bisa ambil satu contoh saja ya. Senang. Ya, kemudian nyamuk misalnya ya. Dan SY musyawarah. Nah, ini pokoknya kuncinya apa tadi kalau melakukan pemenggalan kata? Apa yang tidak boleh dipisah? Gabungan konsonan. Iya, gabungan konsonan ini tidak boleh dipisah. Paham sampai di sini? Ya, yakin. Kalau musyawarah gimana? Biasanya kan banyak yang buat seperti ini. Musyawarah. Oh, ternyata salah. Dia tidak mau dipisah. Ya, SY-nya tetap bergabung. Jadi musyawarah. Ya, ini yang benarnya. Lanjut. Nah, ini ada diftong. Kalau tadi dia gabungan konsonan, nah untuk diftong ini bisa kita sebut secara gampangnya ya gabungan vokal. Vokal tadi A, E, I, O, U. Nah, diftong ini ada 4 ya. Ada AI, kemudian ada AU, ada EI, dan ada. Nah, coba kita masukkan ke dalam kata-kata, ada nggak yang bergabung seperti ini? AI, pandai, ya. Au, E,
survei yang bakunya, tapi ternyata setelah ditelaah lagi mengalami perubahan, maka dia jadi survei. Makanya ada di dalam BYD kaidah EI. Nah ini sama ya. Nah ini bagaimana kalau pemenggalan katanya aura? Ya tentu tidak boleh bisa aura. Boykot, survei, pandai. Ya. Nah sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Apakah sudah paham? Ayo. Gimana? Sudah jelas ya? Nah, nanti untuk hari ini saya rasa materinya kita bahas dulu yang ini ya, pemakaian huruf abjad. Ya. Sekarang tugas kalian buat huruf abjad dari huruf A sampai Z sepengetahuan kalian. Huruf A sampai Z bergaris ya. A sampai Z buat huruf kapital dan huruf kecilnya. Bisa? Ayo coba kerjakan sekarang. Saya kasih waktu 1 menit. Huruf A sampai Z. Saya kasih 1 menit waktunya. Huruf A sampai Z. Nanti ini akan diketahui benar nggak sih penulisan abjad yang saya tulis selama ini? Huruf kecilnya terlebih dahulu ya ditulis. Udah waktunya tinggal 10 detik. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Oke, silakan dikumpul. Mulai. Oke. Silakan dikumpul. Ya. Ayo Mbak. Nah, terima kasih sudah mengumpulkan tugas. Nah ini langsung kita bahas ya. Di dalam buku bergaris, ya. Ini buku bergaris kan. Saya buat huruf kecilnya dulu ya. Biasanya kita belajar huruf A-nya A kecil ya. D, C, D, E, F. Pangkainya di mana F? Coba lihat tulisan kalian. Pangkainya di bawah garis atau di atas garis? Nah iya, nah ini ya harus sesuai. Dulu kita pertama kali belajar, kita diajarkan seperti ini yang benar ya kan? Tetapi dulu ada instruksi. Ayo anak-anak tulisannya yang rapi, jangan sampai keluar garis. Sehingga terus jadilah tulisan huruf kecilnya A, B, C, D, E, naik. G-nya juga seperti itu. Nah ternyata ini penyampaiannya sudah benar, tapi pemahaman kita yang salah atau mungkin penyampaiannya kurang tepat. Maksudnya dulu itu garis yang dibilang itu bukan garis buku, ya, tapi garis pinggirnya. Ya jangan sampai keluar garis, karena kalau keluar garis nanti tulisnya ke meja. Ya, nah jadi seperti itu. Nah mulai sekarang tolong diperbaiki lagi tulisan kalian menjadi ke jalan yang benarnya ya. Ya, sepakat? Sepakat. Oke, sepertinya sudah paham semua, tulisannya sudah bisa diperbaiki. Ini ya, ini pangkainya. Iya, yang pokoknya pangkainya yang ke bawah ya ke bawah. Kalau P besar kan memang dia di atas garis, ya, tidak sampai ke bawah. Tapi kalau P kecil, ya, ya kan? Ya,
mudah-mudahan materi yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.